Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Psikologi Angkatan 2020. Pada presentasi kali ini, dengan mata kuliah Psikologi Konsumen, kami akan membahas materi terkait Attitudes and Persuasive Communication. Sebelum beralih ke topik pembahasan, perkenalkan, kami berasal dari kelas B, kelompok 6 beranggotakan 6 orang, di antaranya Andi Aulia Putri Adikusuma, Askia Putri Nida Annada, Dwi Nur Hasanah K, Lilis Anggraini Asnul, Syafa Ainul Hartoman, dan Sri Ratnasari Bulan. Beberapa submateri yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, di antaranya, yang pertama kami akan membahas terkait kekuatan sikap, yang kedua, cara individu membentuk sikap, yang ketiga, persuasion, how do marketers change attitude. Kekuatan sikap. Sikap adalah evaluasi umum dan terus-menerus terhadap orang atau biasa disebut dengan termasuk dari diri kita sendiri, objek, iklan, atau masalah. Suatu sikap bertahan lama karena cenderung tertahan dari waktu ke waktu. Fungsi sikap itu ada 4, yaitu yang pertama utilitarian function, yang kedua value expressive function, yang ketiga ego detensive function, dan yang keempat adalah knowledge function. Yang pertama itu utilitarian function itu fungsi ini berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar penghargaan dan hukuman. Individu akan mengembangkan beberapa sikap hanya karena produk-produk ini mampu memberikan kesenangan atau penderitaan pada manusia. Yang kedua adalah value expressive function, yaitu seseorang membentuk sikap produk dalam hal ini karena apa yang dikatakan produk tentang dirinya sebagai pribadi. Artinya, suatu produk berguna untuk mengekspresikan identitas mereka. Yang ketiga adalah ego detensive function. Sikap yang kita bentuk untuk melindungi diri kita sendiri, baik dari ancaman eksternal ataupun perasaan internal dalam melakukan fungsi pertahanan ego. Dan yang terakhir adalah knowledge function. Individu membentuk beberapa sikap karena membutuhkan keteraturan, struktur atau makna pada hidup mereka. Fungsi ini berlaku ketika seseorang berada dalam situasi yang terganggu. ABC Model of Attitude. Menurut Subaru, sikap memiliki 3 komponen, yaitu pengaruh, perilaku, dan kognisi. Pengaruh mengacu pada perasaan konsumen terhadap objek, perilaku menggambarkan tindakan yang dilakukan konsumen terhadap objek, dan yang terakhir adalah kognisi berbicara tentang apa yang diyakini oleh konsumen. Yang kedua adalah hierarki efek. Setiap elemen dapat menyebabkan sesuatu, tergantung pada situasinya. Peneliti sikap mengembangkan konsep hierarki efek untuk menjelaskan dampak relatif dari ketiga komponen tersebut. Setiap hierarki menentukan bahwa urutan langkah tetap terjadi pada perjalanan menuju suatu sikap. Yang berikutnya adalah proses dari hierarki efek. Yang pertama itu the high influence hierarchy. Hierarki ini mengasumsikan bahwa konsumen termotivasi untuk mencari banyak informasi, hati-hati dalam mempertimbangkan alternatif, dan mengambil keputusan yang bijaksana. Yang kedua adalah the low influence hierarchy. Hierarki ini mengasumsikan bahwa konsumen pada awalnya tidak memiliki preferensi yang kuat. Sebaliknya, mereka akan bertindak atas dasar pengetahuan yang terbatas dan membentuk evaluasi hanya setelah membeli produk. Terakhir adalah the experiential hierarchy. Menurut hierarki ini, individu bertindak berdasarkan reaksi emosionalnya. Perspektif ini lebih berfokus pada dampak pengalaman estetika dibanding dengan konsumsi produk yang memberikan manfaat fungsional utama.
B. Cara individu membentuk sikap. Setiap individu membentuk sikap dengan cara yang berbeda-beda, tergantung pada hierarki efek tertentu yang beroperasi. Setiap individu membentuk sikap terhadap suatu merek sebagai hasil dari pengkondisian klasik. 1. Semua sikap tidak diciptakan sama. Setiap konsumen memiliki tingkat komitmen yang berbeda-beda atau bervariasi. Tingkat komitmen ini berhubungan dengan keterlibatan mereka terhadap objek sikap. Terdapat 3 tingkat komitmen. Yang pertama, compliance, di mana ini merupakan tingkat keterlibatan rendah, di mana individu membentuk sikap untuk mendapatkan penghargaan atau menghindari hukuman. Lalu yang kedua ada identification. Identifikasi terjadi ketika individu membentuk sikap untuk memenuhi harapan kelompok atau orang lain. Lalu yang ketiga ada internalization, yaitu tingkat keterlibatan tinggi, di mana sikap yang mendalam menjadi bagian dari sistem nilai individu, dan sikap-sikap tersebut sulit untuk diubah karena penting bagi individu tersebut. Yang orang menyukai atau tidak menyukai objek sikap dengan berbagai tingkat kepercayaan atau keyakinan. Yang kedua, obstacle to pretending behavior in the theory of reason action. Berikut adalah beberapa hambatan lain untuk prediksi yang ditemui oleh peneliti. Yang pertama, model mencoba untuk memprediksi perilaku yang sebenarnya bukan hasil dari perilaku yang dinilai oleh beberapa penelitian. Yang kedua, beberapa hasil berada di luar kendali. Yang ketiga, asumsi dasar bahwa perilaku disengaja mungkin tidak valid dalam berbagai kasus, termasuk tindakan impulsif, perubahan situasi yang tiba-tiba, pencarian hal baru, atau bahkan pembelian berulang yang dilakukan secara sederhana. Yang keempat, ukuran sikap seringkali tidak benar-benar sesuai dengan perilaku yang seharusnya mereka prediksi. Dan yang kelima, semakin lama waktu antara pengukuran sikap dan perilaku yang seharusnya dinilai, maka akan semakin lemah hubungan tersebut. 8. Trying to consume. Teori lain mengusulkan perspektif yang berbeda pada hubungan sikap perilaku. Model Multiple Pathway Anchoring and Adjustment, atau disingkat dengan MPAA, menekankan ukuran beberapa jalur menuju pembentukan sikap, termasuk jalur luar dalam yang dimana ini berpusat pada objek, dan juga ada jalur dalam keluar, ini berpusat pada orang. Teori ini mencoba menyatakan bahwa kita harus mengganti kriteria perilaku dalam model tindakan beralasan dengan mencoba mencapai tujuan. Submateri yang ketiga adalah persuasion. How do marketers change attitudes? Dalam buku komunikasi antar manusia, De Vito menjelaskan bahwa pembicaraan persuasif mengetengahkan pembicaraan yang sifatnya memperkuat, memberikan ilustrasi, dan menyodorkan informasi kepada khalayak. Akan tetapi, tujuan pokoknya adalah menguatkan atau mengubah sikap dan perilaku, sehingga penggunaan fakta, pendapat, dan himbauan motivasional harus bersifat memperkuat tujuan persuasifnya. Persuasif melibatkan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengubah sikap. Terdapat beberapa prinsip psikologis dasar yang mempengaruhi orang untuk mengubah pikiran atau memenuhi permintaan. Di antaranya, yang pertama ada feedback. Dari sini, kita dapat tahu bahwa kita ini cenderung memberi sebelum menerima sesuatu. Yang kedua ada scarcity. Sebagian orang cenderung menyukai item dalam jumlah yang terbatas. Yang ketiga ada otoritas, di mana sebagian orang percaya bahwa sumber otoritatif jauh lebih mudah dibandingkan dengan sumber yang kurang otoritatif.
Yang keempat ada konsistensi. Hal ini terkait dengan keselarasan antara apa yang mereka katakan dengan apa yang mereka lakukan terhadap suatu masalah. Yang kelima ada liking. Beberapa peneliti setuju dengan pendapat mengenai orang yang disukai atau dikagumi lebih banyak mendapatkan perhatian dibandingkan mereka yang kurang menarik. Dan yang terakhir adalah konsensus. Prinsip ini mempertimbangkan apa yang dilakukan orang lain sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. 1. Keputusan pilihan komunikasi taktis menurut Gorn dan Sim dalam anket tahun 2009. Consumer Research The Assumption menunjukkan bahwa konsumen yang bahagia lebih cenderung untuk mengevaluasi produk dengan baik dan melakukan pembelian. Hal ini dibuktikan dengan pemutaran musik yang menyenangkan di pusat perbelanjaan dan penggunaan humor dan wanita yang menarik dalam iklan di berbagai media. Artinya, pengaruh yang ditimbulkan oleh rangsangan konseptual diasumsikan menjadi terkait dengan produk memimpin produk untuk menimbulkan perasaan kemudian dan meningkatkan kemungkinan untuk membelinya. 2. Elemen komunikasi. Menurut Schiffman dan Wiesenblit tahun 2019, komunikasi adalah transmisi pesan atau iklan dalam pengirim atau marketer ke penerima atau konsumen melalui media transmisi atau saluran. Satu, keputusan pilihan komunikasi taktis menurut Gorn dan Sim dalam anket tahun 2009. Consumer Research The Assumption menunjukkan bahwa konsumen yang bahagia lebih cenderung untuk mengevaluasi produk dengan baik dan melakukan pembelian. Hal ini dibuktikan dengan pemutaran musik yang menyenangkan di pusat perbelanjaan dan penggunaan humor dan wanita yang menarik dalam iklan di berbagai media. Artinya, pengaruh yang ditimbulkan oleh rangsangan konseptual diasumsikan menjadi terkait dengan produk memimpin produk untuk menimbulkan perasaan kemudian dan meningkatkan kemungkinan untuk membelinya. 2. Elemen komunikasi. Menurut Schiffman dan Wiesenblit tahun 2019, komunikasi adalah transmisi pesan atau iklan dalam pengirim atau marketer ke penerima atau konsumen melalui media transmisi atau saluran. Kredibilitas dan daya tarik adalah dua karakteristik sumber yang sangat penting, yaitu seberapa besar kita percaya atau menyukai komunikator. Harus ada kecocokan antara kebutuhan penerima dan potensi imbalan yang ditawarkan sumber. Ketika kecocokan itu terjadi, penerima lebih termotivasi untuk memproses pesan. Persuasi yang selanjutnya adalah pesan. Terkait pesan, bagaimana cara sumber menyampaikan pesan dapat mempengaruhi interpretasi kita tentang apa yang dia katakan. Terdapat beberapa karakteristik pesan positif, yaitu yang pertama menunjukkan kenyamanan penggunaan, yang kedua menampilkan produk baru atau fitur yang ditingkatkan, ketiga latar belakang transmisi yaitu orang-orang yang tidak terkait dengan pesan, yang keempat perbandingan tidak langsung dengan produk lain, yang kelima, demonstrasi produk yang digunakan. Yang keenam, demonstrasi hasil nyata, misalnya seperti rambut goyang. Yang ketujuh, seorang aktor memainkan peran orang biasa. Yang kedelapan, tidak ada karakter utama atau lebih banyak waktu dikhususkan untuk produk. Selain itu, terdapat pula karakteristik pesan negatif, yaitu yang pertama informasi ekstensif tentang komponen bahan atau nutrisi, yang kedua pengaturan luar ruangan seperti pesan hilang, ketiga sejumlah besar karakter di layar, keempat tampilan grafis. Karakteristik suatu pesan dapat menentukan dampak terhadap sikap. Variabel ini termasuk mampu menyampaikan pesan, tergantung bagaimana tujuan pemasaran, sifat produk dan jenis pesan yang berbeda dapat menghasilkan hasil yang beda juga. Lalu, haruskah menggunakan kata-kata atau gambar? Riset dapat membantu pemasar menentukan kata dan visual apa yang paling efektif untuk pengenalan dan ingatan iklan dan merek. Sebuah nama merek lebih diingat ketika ditempatkan dalam iklan yang menarik, tidak biasa dan relevan visual. Jika visualnya menarik tapi tidak berhubungan dengan produk, konsumen mungkin ingat visualnya.
tetapi lupa nama produknya. Menurut Hoyer, McLean, and Peters pada tahun 2013. Haruskah kita mengulangi pesannya? Seorang produser iklan menemukan efek positif untuk pengulangan bahkan dalam kategori produk yang matang. Pengulangan terkait informasi produk dapat meningkatkan kesadaran konsumen terkait merek meskipun pemasaran mengatakan terdapat suatu hal yang baru. Namun, terlalu banyak pengulangan menciptakan kebosanan terhadap konsumen. Teori dua faktor menjelaskan garis tipis antara keakraban dan kebosanan, mengusulkan bahwa dua proses psikologis yang terpisah beroperasi ketika kali menampilkan iklan kepada pemirsa. Sisi positifnya dari pengulangan adalah meningkatkan keakraban dan dengan demikian mengurangi ketidakpastian tentang produk. Namun sisi negatifnya bahwa dari waktu ke waktu kebosanan meningkat dengan setiap exposure. Haruskah membandingkan produk dengan produk pesaing? Iklan komparatif mengacu pada pesan yang membandingkan dua atau lebih merek yang dapat dikenali dan menimbangnya dalam satu atau lebih atribut tertentu. Strategi ini dapat memotong dua arah, terutama jika sponsor bersaingan dengan cara yang buruk atau negatif. Rekayasa realitas. Rekayasa realitas terjadi ketika pemasar menyesuaikan elemen budaya populer dan menggunakannya sebagai sarana promosi. Contohnya seperti pemasaran gerilya, yaitu strategi promosi yang menggunakan cara dan tempat yang tidak konvensional untuk mendorong promosi dari mulut ke mulut tentang produk. Yang keenam, types of message appeals. Yang pertama ada emotional versus rational appeals. Dalam buku Solomon disimpulkan bahwa ternyata dalam mengiklankan suatu produk akan lebih efektif ketika konten atau isi dalam iklan produk kita melibatkan proses berpikir dari konsumen itu sendiri dibandingkan melibatkan perasaan dari konsumen. Tipe yang kedua adalah sex appeals. Daya tarik seksual dinilai bukan sebagai trik jitu yang efektif untuk menarik perhatian pembeli, akan tetapi akan berfungsi lebih efektif ketika produk itu berhubungan dengan hal-hal yang lebih berkaitan dengan hal itu, misalnya pakaian dalam dan lain sebagainya. Tipe yang ketiga adalah humor appeals. Daya tarik humor secara keseluruhan, iklan lucu memang mendapatkan lebih banyak perhatian. Ini sudah ada studinya dengan menemukan bahwa skor untuk iklan yang lucu pada minuman keras lebih baik daripada tipe-tipe iklan yang telah ada. Dan yang keempat adalah fear appeals. Daya tarik ketakutan menekankan konsekuensi negatif yang dapat terjadi kepada konsumen, kecuali konsumen mengubah perilaku atau sikap mereka. Jenis pesan ini cukup umum dalam pengiklanan, meskipun lebih umum dalam konteks pemasaran sosial, di mana iklan mendorong orang untuk berlari ke gaya hidup yang lebih sehat dan berhenti merokok. Nah, yang selanjutnya adalah daya tarik ketakutan. Daya tarik rasa takut menekankan konsekuensi negatif yang dapat terjadi kecuali konsumen mengubah perilaku dan sikap. Jenis pesan ini cukup umum dalam periklanan, namun meskipun lebih umum dalam konteks pemasaran sosial, di mana organisasi mendorong orang untuk beralih ke gaya hidup yang lebih sehat dan berhenti merokok, menggunakan kontrasepsi atau berbagai gaya-gaya hidup yang kurang sehat. Nah, demikian pula taktik dalam hal menakut-nakuti pada umumnya bukanlah hal yang efektif untuk meyakinkan remaja untuk mengekang penggunaan alkohol atau obat-obatan. Remaja hanya mengabaikan pesan atau menyangkal relevansinya bagi mereka. Nah, yang selanjutnya adalah pesan sebagai bentuk seni atau metafora be with you. Metafora menempatkan dua objek yang berbeda dalam hubungan yang dekat sehingga dekat seperti A dan B. Sedangkan perumpamaan membandingkan dua objek seperti A dan B ini betapapun berbedanya memiliki beberapa kualitas yang ditonjolkan oleh metafora tersebut. Nah, metafora memungkinkan pemasar
Nah, metafora menggantikan satu makna dengan makna yang lain dengan menghubungkan dua hal yang serupa. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami paparkan dapat dipahami oleh teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.